Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita merayakan Natal, tanggal 24 sudah besok dan 25 sudah lusa. Dalam bacaan hari ini kita kembali diingatkan akan peran Yohanes sebagai yang mendahului jalan Tuhan. Yohanes adalah Elia yang datang kembali mendahului datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Mengapa disebut Elia? Karena Elia adalah satu-satunya nabi yang tidak diceritakan meninggalnya. Dia diangkat dengan kereta api ke surga. Dan orang Yahudi punya kepercayaan bahwa Elia ini akan kembali lagi pada hari Tuhan. Maka gambaran kedatangan kedua Yesus Kristus sebagai Tuhan yang akan datang kembali sesungguhnya sangat dimengerti, sangat mudah dipahami oleh orang Yahudi seharusnya. Dan Yohanes inilah yang kembali lagi menyerukan perutusan kenabiannya, menyerukan pertobatan dan kesediaan untuk dibaptis. Dari bacaan hari ini, saya mengajak kita untuk berefleksi demikian. Untuk menyambut Tuhan, kita harus mampu bertobat, dan bertobat itu seringkali berarti melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita ketahui. Dalam bacaan Injil diceritakan bagaimana Elisabet melahirkan Yohanes dan sanak saudaranya bersikukuh untuk memberi nama sesuai kebiasaan, tetapi
kehendak Tuhan seringkali harus mengajak kita melampaui apa yang biasa kita lakukan. Maka kembali lagi kita merefleksikan, untuk menyambut Tuhan kita seringkali perlu mampu keluar dari kebiasaan dan pemahaman pribadi. Untuk apa? Untuk mengikuti kehendak Tuhan yang lebih besar daripada yang kita pahami. Seperti bagaimana sang nabi diberi nama Yohanes dan orang berkata, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Dari situ kita bisa merefleksikan, ya, hidup pertobatan dan berbalik merupakan pilihan pribadi sesuai dengan panggilan dan kehendak Allah. Hidup bertobat, hidup menyambut Sang Kristus bukan sekedar dalam tanda kutip budaya yang diteruskan dan diterima dari orang tua, dari keluarga, atau dari gereja. Maka kalau persiapan Natal kita masih dalam perasaan, ya ini kebiasaan karena tahun-tahun lalu Natal, ya ini Natal lagi, kita siapkan lagi. Saya menyambut Yesus karena orang tua saya Katolik dan inilah kebiasaan yang saya teruskan, maka itu nanti akan sama dengan di negara-negara sekuler, di mana orang-orang merayakan Christmas, tetapi mereka bukan seorang Katolik. Merayakan Natal karena itu sebuah tren dan gaya hidup. Maka pertanyaannya bagi kita, apakah kita menyambut merayakan Natal hanya sebatas sebagai sebuah budaya, perayaan, tren, atau sungguh-sungguh kita menyambut Kristus Allah yang kembali lagi menjadi manusia hadir kepada kita untuk menyelamatkan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.